Siapa yang berhadir? Saya tapi kan kenapa kan? Ada yang tahu nggak materi yang ibu akan sampaikan itu apa? Nah, tadi sebelumnya pelajaran oleh ibu siapa? Ya, mengenai tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Nah, jadi materi yang akan ibu sampaikan kali ini juga berkaitan dengan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Leti. Sebelumnya juga perkenalkan, nama ibu Fadila, bisa dipanggil Ibu Dila ya? Iya. Siapa nih yang tahu, yang pernah lihat di sekitar kalian seperti tambang pasir, terus gunung api atau gunung pasir? Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada kali ini. Nah, yang pertama itu ibu akan menjelaskan mengenai pengertian sumber daya alam non hayati, kemudian menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam non hayati, lalu yang terakhir akan memberikan contoh pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam non hayati. Nah, baik, selanjutnya ada yang tahu nggak apa itu sumber daya alam non hayati? Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang bukan merupakan makhluk hidup atau abiotik. Ya, betul. Jadi sumber daya alam non hayati itu yaitu segala sesuatu ataupun sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup atau benda mati, atau tadi juga disebutkan abiotik. Nah, yang artinya sumber daya alam ini tidak berasal dari hewan atau tumbuhan. Jadi sumber daya alam ini dari benda mati gitu. Contohnya seperti tanah, air, mineral, bahan bakar fosil, matahari, dan angin. Nah, sebelum itu ibu ada quiz. Jadi itu masih berkaitan sama pengertian yang tadi ya. Yang mau ke depan angkat tangan dan sebutkan nama. Langsung aja bu. Satu, dua, tiga. Ada yang tahu nggak kenapa sumber daya alam non hayati itu disebut sumber daya alam tidak dapat diperbaharui? Iya. Dapat diperbaharui karena semakin terus digali semakin habis. Bisa itu juga. Iya bu. Ya. Mungkin karena prosesnya itu lumayan panjang, jadi kayak susah untuk diperbarui dengan cepat. Betul. Jadi sumber daya alam non hayati itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dikarenakan proses kayak gitunya itu cukup memerlukan beberapa waktu gitu. Jadi harus bahkan bisa sampai berpuluh-puluh juta tahun gitu. Nah,
fosil, sumber daya tanah, kemudian yang ketiga ada sumber daya air, yang keempat sumber daya mineral. Nah, yang pertama ada sumber daya fosil. Nah, ada yang tahu nggak apa itu fosil? Ada yang tahu nggak? Sisa Ya betul, itu bisa. Nah, jadi sumber daya fosil itu merupakan sumber daya energi yang tidak terbarukan. Soalnya energi itu harus membutuhkan berjuta-juta tahun. Soalnya kan dari proses pelapukan hewan ataupun tumbuhan yang terkubur gitu. Jadi harus memerlukan waktu yang cukup panjang gitu. Nah, contohnya itu seperti batu bara. Ada yang pernah lihat batu bara nggak? Udah. Ini pun di batu, di dalam jam. Ada yang tahu nggak batu bara itu manfaatnya untuk apa? untuk Bahan bakar. untuk proses pembakaran. Ya betul, bisa. Ada lagi yang tahu? Oh, Untuk bahan bakar dipertahankan, Bu. Ya betul. Batu bara itu bisa digunakan untuk yang tadi disebutkan PLTU ataupun bahan bakar yang lainnya. Kemudian gas alam juga digunakan untuk seperti kayak PLTU yang ada di pabrik-pabrik atau industri gitu. Nah, kemudian minyak bumi juga bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Masak. Ya, ada lagi? bensin buat motor. Ya, betul. Jadi minyak bumi juga bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari itu seperti bensin dan solar. Kemudian sumber daya tanah. Nah, sumber daya tanah ini termasuk sumber daya alam yang hayati karena berasal dari proses alami pelapukan batuan, endapan mineral, dan aktivitas geologi yang tidak melibatkan makhluk hidup secara langsung. Nah, contohnya itu tanah vulkanik. Kenapa tanah vulkanik itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang hayati? Dikarenakan tanah vulkanik ini terbentuk dari abu dan lava gunung yang berapi. Nah, jadi itu proses gitu. Jadi digunakannya itu. Nah, tanah vulkanik ini juga dikatakan tanah yang subur atau gembur gitu. Kemudian ada sumber daya air. Nah, ada yang tahu nggak sumber daya air ini di kehidupan sehari-hari pasti banyak digunakan. Contohnya seperti apa? Nah, jadi sumber daya air ini yaitu semua bentuk air yang ada di bumi, baik yang terdapat di permukaan sungai, danau, laut maupun yang ada di dalam tanah, yaitu air tanah. Kemudian air juga merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup. Nah, contohnya yang tadi disebutkan ya, seperti untuk mandi, masak, terus untuk ya mancing. Siapa yang suka mancing? Mancing. Tapi sumber daya air ini harus apa ya? Di pengelolaannya itu harus baik gitu. Jangan harus menghemat dan cara pengelolaannya juga harus digunakan sebaik mungkin. Kemudian ada sumber daya mineral. Ada yang tahu nggak mineral itu apa saja selain yang ada di PPT? Batu antik. Ayo. Logam. Jadi selain yang ada di PPT. Nikel, Bu. Ya betul. Terus? Boksit. Ya. Nah, jadi sumber daya mineral ini bahan tambang gitu atau zat padat alami yang terbentuk dari proses geologi di dalam perang bumi. Nah, mineral ini juga bukan berasal dari makhluk hidup, melainkan dari proses fisik kimia alam yang berlangsung selama jutaan tahun. Nah, contohnya itu seperti emas.
Lalu ada manfaat sumber daya alam menghayati. Nah, yang pertama yaitu bahan bakar dan energi. Kalau bensin itu kayak solar dan bensin itu bisa digunakan dan dimanfaatkan. Akan tetapi lebih baiknya itu kita jalan kaki ataupun naik sepeda. Ya bagus. Nah, kemudian yang kedua itu ada konstruksi dan infrastruktur. Nah, ada yang tahu nggak contohnya itu seperti apa? Ya betul. Nah, kemudian yang ketiga ada industri dan teknologi, di mana contohnya itu seperti teknologi yang ramah lingkungan gitu. Contohnya seperti PLTU yang gitu. Nah, terus ada juga industri itu yang menggunakan kayak itu apa? Iya bisa itu. Nah, kemudian yang keempat ada pertanian dan irigasi. Contohnya itu seperti air yang digunakan petani untuk mengaliri sawah gitu. Nah, ada juga upaya pelestarian sumber daya alam menghayati. Yang pertama ada hemat penggunaan sumber daya, di mana contohnya itu ketika kita mandi gitu, jangan si airnya itu jangan selalu dinyalain gitu kan. Jadi gini gitu tuh biar menghemat gitu. Nah, kemudian ada pengembangan energi terbarukan. Contohnya itu seperti pembangkit listrik tenaga surya gitu. Jadi juga harus selalu menggunakan batu bara atau minyak bumi. Nah, yang ketiga yaitu melakukan konservasi. Contohnya itu seperti konservasi air. Seperti tadi ya, harus menghemat gitu. Jadi itu bentuk pelestarian dalam konservasi terhadap air. Kemudian yang keempat ada menerapkan teknologi dan kebijakan ramah lingkungan. Contohnya itu ada yang tahu nggak? Kalau selain menggunakan kendaraan yang menggunakan bensin dan solar itu ada cara alternatif lain gitu? Sepeda. Ya, kemudian ada pengurangan eksploitasi berlebihan. Contohnya seperti dalam pertambangan. Jadi penggunaan ataupun pemanfaatan sumber dayanya itu tidak berlebihan, tapi secukupnya. Kemudian yang keenam, cara yang keenam pelestarian itu mengedukasi dan kesadaran masyarakat. Jadi seperti adanya sosialisasi ataupun komunitas-komunitas yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di sekitar kita gitu. Nah, udah beres nih. Sebelum akhirnya pematerian ini, Ibu ada game. Jadi nama gamenya itu Siapa Aku. Nah, jadi kan Ibu udah menyiapkan beberapa kartu gitu, di mana kartu itu berisi deskripsi dari pembahasan yang tadi sudah disampaikan. Nah, di gambar satunya lagi yaitu jawaban berupa gambar yang ditampilkan gitu. Jadi cara mainnya itu 3 orang ke depan bacakan ini lalu jawab dan tunjukkan gambarnya. Suci dulu sih. Ibu Suci pesan 1, 2, 3. Suci sama Istri sama Iu. Satu-satu ya. Siapa baca dulu? Ya. Siapa dulu? Boleh dari Suci. Oke. Ini aku dapat. Aku cairan hitam pekat dari bawah tanah yang diolah menjadi bensin dan solar. Aku tebak berarti ini gambarnya. Ini bukan minyak bumi.
Ya, betul. Oh. Iya. Lanjut kok. Ya. Untuk yang kedua, aku berwarna kuning berkilau, akan sering digunakan Dan Mata itu masuk. Coba nih, Mas. baik. Aku berasal dari kulit bumi, aku berwarna hitam dan digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik. Apa tuh? Apa serius? Yang jawabannya yaitu batu bara. Iya. Ini yang bumi, ini Mas. Oke, terima kasih. Berarti semuanya tahu. Ya. Oh, saya mau. Masih tangan yuk. Alhamdulillah ya, pematerian sudah selesai. Di sini ada yang mau menyimpulkan kesimpulan nggak? Ya, Ya, jadi materi hari ini tentang sumber daya alam menghayati ada air, udara, gas, dan matahari. Sumber daya alam menghayati tidak dapat dipengaruhi karena proses yang sangat sama. Walaupun jenis-jenis SDA-nya yaitu SDA fosil, SDA tanah, SDA air, SDA mineral. Nah, dari SDA tersebut bisa mengatakan SDA menghayati sebagai berikut seperti bahan bakar, energi, dan konstruksi dan infrastruktur, industri dan teknologi pertanian dan irigasi. Adapun ada upaya pelestarian SDA menghayati yaitu hemat penggunaan sumber daya, pengembangan energi terbarukan, melakukan konservasi teknologi dan kebijakan ramah lingkungan. Adapun edukasi ke masyarakat. Itu terima kasih Anu. Nah, jadi sumber daya alam menghayati itu seperti tadi ya, tanah, air, mineral, dan energi itu sangat penting gitu bagi kehidupan serta pembangunan. Nah, agar manfaatnya berkelanjutan, pemanfaatannya juga harus bijak dan disertai upaya pelestarian seperti hemat penggunaan, pengembangan energi terbarukan, konservasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar tetap tersedia untuk generasi mendatang. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata ataupun tindakan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.